Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia memelekan mata orang buta. Tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masgulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu."
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini bersama seluruh gereja kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Bacaan-bacaan suci hari ini memperlihatkan bahwa seringkali dalam hidup kita mengalami pelbagai peristiwa sulit seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Begitu sulitnya sampai kita merasa sangat putus asa. Kita sedih, kecewa, bingung, bahkan terkadang kita sampai meragukan Allah. Kita merasa seolah-olah Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Namun apa yang dilakukan Yesus dalam kisah kebangkitan Lazarus hari ini coba meneguhkan kembali iman kita. Yesus menampilkan gambar hati Allah yang penuh kasih dan berbela rasa. Hati Allah yang begitu peka terhadap ketidakberdayaan manusia. Ia turut merasakan kepedihan hati manusia. Ia tidak hanya sekedar berempati terhadap persoalan hidup manusia, tetapi memberikan rohnya sebagai kekuatan hidup baru yang mengubah seluruh hidup manusia. Kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Allah tahu segala yang kita butuhkan, namun seringkali keinginan kitalah yang mengaburkan pandangan Allah. Yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan dan kerendahan hati untuk menemukan setiap kehendak Allah dalam hidup kita. Di hari-hari terakhir Prapaskah ini, baiklah kita pun mengalami peristiwa kematian di dalam hidup kita. Mati dari keberdosaan kita, dari kesombongan, keangkuhan, kecemburuan, iri hati, benci, dendam, keegoisan, dan keinginan-keinginan daging kita, supaya kita layak menyambut Paskah Kristus dan hidup secara baru di dalam Kristus.
Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Kisah kebangkitan Lazarus juga sebenarnya menjadi pratanda yang akan menghantar kita pada seluruh misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan di pekan mendatang. Hidup yang diterima kembali oleh Lazarus adalah kehidupan badania, sedangkan Kristus berkat pengorbanan salib dan kebangkitannya akan memberi kita hidup baru, yakni hidup dalam kepenuhan roh bersama dengan Allah. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Akhirnya, lewat bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk membuka hati kita untuk menerima Roh Allah sendiri, mengenal Dia dan tinggal di dalam Dia, sambil terus membaharui diri dalam kepercayaan bahwa Allah kita adalah Allah yang menghidupkan dan selalu ada keselamatan kekal di dalam Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk seluruh peristiwa hidup yang kami alami. Semoga berkat Roh Kudus-Mu kami mampu mati dari keberdosaan kami dan hidup baru dalam pengharapan akan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.